Di sebuah lembah kuno, di bawah hamparan langit Kanaan yang membisu, seorang anak laki-laki terlelap dalam tidurnya. Namun, ini bukanlah tidur biasa. Di alam mimpinya, sebuah pemandangan agung terhampar. 11 bintang bersama sang surya dan rembulan, semuanya menunduk bersujud di hadapannya. Anak itu adalah Yusuf, dan mimpi itu adalah bisikan pertama dari takdir agungnya, sebuah wahyu dari Allah yang Maha Pengasih. Dengan hati berdebar, ia berlari menemui ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam. Sang ayah, dengan kebijaksanaan kenabiannya, segera memahami makna di balik simbol-simbol surgawi itu. "Wahai anakku," bisiknya lembut, "janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena aku khawatir mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu." Peringatan itu bukanlah tanpa sebab. Di dalam hati saudara-saudaranya, benih kecemburuan telah lama berakar. Merasa bahwa cinta sang ayah lebih tercurah kepada Yusuf dan adiknya, Bunyamin. Mimpi itu, tanpa mereka ketahui, telah menjadi percikan api yang akan menyulut sebuah pengkhianatan besar. Kecemburuan adalah api yang membakar akal sehat, didorong oleh perasaan iri yang membutakan. Saudara-saudara Yusuf merancang sebuah rencana jahat. Mereka membujuk ayah mereka, Nabi Yakub, untuk mengizinkan Yusuf bermain bersama mereka, lalu dengan keji melemparkannya ke dalam perut sumur yang gelap dan sunyi. Di dasar sumur yang dingin, dalam kesendirian yang mencengkam, Yusuf yang masih belia tidak dibiarkan sendirian. Allah menurunkan ketenangan ke dalam hatinya, mewahyukan kepadanya, "Sungguh, engkau akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak menyadari. Ini adalah janji pertama, sebuah jangkar di tengah badai ujian. Di permukaan, sebuah sandiwara keji dipentaskan. Mereka kembali kepada ayah mereka di waktu Isya sambil menangis, membawa gamis Yusuf yang telah dilumuri darah palsu." Namun, hati seorang nabi tidak mudah tertipu. Nabi Yakub, meski hancur hatinya, memilih jalan kesabaran yang paling agung. "Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku." Ia menyerahkan dukanya sepenuhnya kepada Allah, menolak untuk percaya pada kebohongan mereka, namun tetap berduka dengan kepedihan yang menusuk jiwa. Roda takdir terus berputar. Sebuah kafilah yang kehausan menemukan Yusuf di dalam sumur, lalu menjualnya sebagai budak di negeri Mesir. Ia dibeli oleh seorang pembesar kerajaan, Al-Aziz, yang melihat ada sesuatu yang istimewa pada diri pemuda itu. Di rumah inilah ujian berikutnya datang, bukan dari kegelapan sumur, melainkan dari gemerlap istana. Zulaiha, istri Al-Aziz, terpikat oleh ketampanan dan kemuliaan Yusuf. Api syahwat menguasai hatinya, hingga pada suatu hari, ia menutup semua pintu dan menggoda Yusuf. "Marilah ke sini," rayunya. Yusuf, dengan iman yang kokoh, menolak dengan tegas. "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukanku dengan baik." Namun, sebagai manusia, ia pun hampir tergoda. Andai saja ia tidak melihat tanda kebesaran Tuhannya. Ia berlari menuju pintu, dan Zulaikha mengejarnya dari belakang, menarik gamisnya hingga koyak. Tepat saat itu, Al-Aziz muncul di ambang pintu, menyaksikan pemandangan yang penuh tanda tanya. Zulaikha, dalam kepanikannya, dengan cepat memutarbalikkan fakta dan memfitnah Yusuf. Di tengah tuduhan keji itu, kebenaran tidak bisa selamanya disembunyikan. Seorang saksi dari keluarga Zulaikha sendiri memberikan sebuah logika yang cerdas. Jika bajunya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia, Yusuf, termasuk orang yang dusta. Dan jika bajunya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia, Yusuf, termasuk orang yang benar. Ketika Al-Aziz melihat gamis Yusuf yang terkoyak dari belakang, ia tahu siapa yang bersalah. Kebenaran telah terungkap. Namun,
untuk meredam gunjingan dan fitnah yang telah menyebar luas di kalangan para wanita bangsawan Mesir. Sebuah keputusan yang tidak adil pun diambil. Yusuf, sang korban, justru yang harus menanggung akibatnya. Ia dihadapkan pada dua pilihan, menuruti kemaksiatan atau mendekam di balik jeruji besi. Dengan keteguhan prinsip yang luar biasa, ia bermunajat kepada Allah. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Ia memilih penderitaan di dalam penjara demi menjaga kesucian dirinya, menunjukkan bahwa kehormatan iman jauh lebih berharga daripada kebebasan duniawi. Penjara menjadi madrasah baru bagi Yusuf. Di sanalah cahayanya semakin bersinar. Dua pemuda, pelayan raja, yang dipenjara bersamanya, datang membawa mimpi mereka yang aneh. Sebelum menafsirkannya, Yusuf menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah tentang keesaan Allah. Setelah itu, barulah ia menafsirkan mimpi mereka dengan izin Allah. Yang satu akan dibebaskan dan kembali melayani raja, sedangkan yang lain akan dihukum mati. Tafsirannya terbukti akurat. Sebelum temannya itu bebas, Yusuf menitipkan sebuah pesan. Sebutkanlah namaku di hadapan rajamu. Namun, setan membuat pelayan itu lupa, dan Yusuf pun harus menetap di penjara selama beberapa tahun lagi. Ini adalah ujian tentang tawakal, bahwa pertolongan sejati hanya datang dari Allah, bukan dari perantara manusia. Beberapa tahun kemudian, sang raja Mesir sendiri yang dibuat gelisah oleh sebuah mimpi. Ia melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, serta 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering. Para penasihat dan ahli sihir kerajaan tak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan. Di saat kebingungan melanda istana, pelayan yang pernah satu sel dengan Yusuf akhirnya teringat akan keahlian luar biasa sahabatnya itu. Ia segera bergegas ke penjara. Yusuf, tanpa menuntut pembebasannya terlebih dahulu, dengan tulus memberikan tafsir dan solusi yang brilian, ia menjelaskan bahwa mimpi itu adalah pertanda datangnya 7 tahun masa subur yang akan diikuti oleh 7 tahun masa paceklik yang dahsyat. Lebih dari itu, ia memberikan cetak biru manajemen krisis. Simpan sebagian besar hasil panen selama masa subur untuk menghadapi masa sulit yang akan datang. Kecerdasan, integritas, dan kebijaksanaan Yusuf membuat raja terkesima. Ia tidak hanya memerintahkan pembebasan Yusuf, tetapi juga memastikan reputasinya bersih terlebih dahulu dengan menyelidiki kembali kasus fitnah Zulaikha. Setelah kebenaran sepenuhnya terungkap dan namanya bersih, raja memanggilnya. Sesungguhnya engkau pada hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya. Yusuf, pemuda yang pernah dilempar ke sumur, dijual sebagai budak, dan difitnah hingga dipenjara, kini diangkat menjadi bendahara negara, orang kepercayaan yang mengelola seluruh kekayaan Mesir. Janji Allah terbukti, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Takdir telah mengangkatnya dari titik terendah ke puncak tertinggi kekuasaan. Waktu berlalu, dan masa paceklik yang diramalkan pun tiba. Kelaparan melanda seluruh wilayah, termasuk tanah Kanaan. Kabar tentang lumbung pangan Mesir yang melimpah sampai ke telinga keluarga Nabi Yakub. Maka berangkatlah saudara-saudara Yusuf untuk mencari bantuan. Mereka tiba di hadapan seorang pejabat tinggi yang mengatur distribusi gandum, tanpa sedikit pun menyadari bahwa sosok agung di hadapan mereka adalah adik yang dulu pernah mereka buang. Yusuf, sebaliknya, segera mengenali mereka. Inilah momen yang telah dijanjikan Allah. Alih-alih langsung membuka identitasnya, ia memulai sebuah skenario ilahi yang indah, sebuah rencana untuk menguji penyesalan mereka dan untuk mempertemukannya kembali dengan adiknya yang tercinta.
Bunyamin. Untuk pertemuan berikutnya, Yusuf meminta mereka membawa serta adik seayah mereka, Bunyamin, sebagai syarat untuk mendapatkan jatah gandum lagi. Dengan berat hati, Nabi Yakub mengizinkannya. Ketika mereka kembali ke Mesir bersama Bunyamin, Yusuf menjalankan siasatnya. Ia memerintahkan agar piala minum milik raja disembunyikan di dalam karung gandum milik Bunyamin. Saat mereka hendak pulang, piala itu ditemukan. Dan menurut hukum yang berlaku saat itu, Bunyamin harus ditahan sebagai budak. Melihat adik bungsu mereka ditahan, hati saudara-saudaranya hancur. Di titik inilah kesadaran mulai mengetuk jiwa mereka. Mereka mulai merasakan bahwa musibah ini adalah balasan atas dosa besar mereka di masa lalu terhadap Yusuf. Salah satu dari mereka, sang kakak tertua, menunjukkan perubahan hati yang luar biasa. Ia menolak untuk pulang dan menawarkan diri untuk ditahan sebagai ganti Bunyamin demi menepati janji pada ayah mereka. Ujian penyesalan itu mulai membuahkan hasilnya. Melihat kepedihan dan perubahan hati saudara-saudaranya, Yusuf tidak sanggup lagi menahan perasaannya. Air matanya tak terbendung. Di tengah suasana yang tegang itu, ia akhirnya mengungkapkan jati dirinya yang selama ini tersembunyi. Dia, Yusuf, berkata, "Akulah Yusuf, dan ini adikku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami." Seketika, dunia saudara-saudaranya seakan runtuh. Mereka terdiam, diliputi rasa malu dan takut yang luar biasa. Namun, apa yang keluar dari lisan Yusuf bukanlah kata-kata dendam atau cacian, melainkan maaf yang paling mulia. Pada hari ini, tidak ada cercaan terhadap kamu, Madi-mudahan. Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Ia meminta mereka untuk kembali ke Kanaan, membawa serta seluruh keluarga, termasuk sang ayah, Nabi Yakub, untuk menetap bersamanya di Mesir. Maka, terjadilah reuni paling mengharukan dalam sejarah. Nabi Yakub, yang matanya telah buta karena terus-menerus menangisi kehilangan Yusuf, dapat melihat kembali setelah wajahnya diusap dengan gamis milik Yusuf. Seluruh keluarga besar itu pun melakukan perjalanan menuju Mesir. Saat mereka tiba dan memasuki istana, sebuah pemandangan yang agung terhampar. 11 saudaranya, 11 bintang, ayahnya Nabi Yakub matahari, dan ibunya bulan, semuanya bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Yusuf. Mimpi masa kecil itu kini telah menjadi kenyataan. Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Sungguh, Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Takdir telah menyempurnakan dirinya. Sebuah kemenangan gemilang bagi iman, kesabaran, dan pengampunan. Kisah Nabi Yusuf adalah cerminan abadi tentang keindahan rencana Allah. Setiap jengkal penderitaannya, dari gelapnya sumur, hinanya perbudakan, kejinya fitnah, hingga sempitnya penjara, ternyata adalah anak tangga yang disusun oleh Nia untuk mengangkat Yusuf ke derajat tertinggi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di balik setiap musibah, selalu ada hikmah yang tersembunyi. Rencana Allah seringkali bekerja dengan cara yang tidak kita pahami. Melalui jalan yang terasa gelap dan berliku, namun ujungnya selalu menuju pada kebaikan dan cahaya. Kisah ini adalah pelajaran tentang kesabaran tingkat tinggi, keteguhan iman di tengah godaan dunia, dan kekuatan sebuah maaf yang mampu memutus rantai kebencian. Bukankah ini bukti bahwa skenarionya selalu lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan? Teman-teman pencinta cahaya hikmah, jika kisah penuh keteladanan ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe ke channel Lembah Cahaya TV. Mari bersama-sama kita jelajahi lebih banyak lagi kisah penuh cahaya yang menerangi hati dan pikiran kita. Sampai jumpa di video berikutnya.